Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah kita yang kudus ini. Sungguh suatu kehormatan dan sukacita yang tak terkira bagi kita untuk dapat berkumpul di hadapan hadirat-Nya. Kita ada di sini bukan hanya karena sebuah kebiasaan atau jadwal, melainkan sebagai respons alami dari hati yang telah merasakan kasih dan kebaikan-Nya yang melimpah. Pagi ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran fundamental yang seharusnya menjadi napas hidup kita, yaitu Allah adalah pokok pujian kita, sumber segala hormat dan kemuliaan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita. Ulangan 10 ayat 12-22. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sahabatku, kitab Ulangan sendiri adalah pengulangan hukum, sebuah pidato perpisahan Musa kepada generasi baru Israel di dataran Moab, tepat sebelum mereka melangkah masuk ke tanah perjanjian. Musa dengan hati seorang gembala mengulang kembali sejarah panjang perjalanan mereka, mengingatkan akan kesetiaan Allah yang tak pernah pudar, serta perjanjian yang telah terukir di Gunung Sinai. Konteks ini sangat vital karena ini adalah seruan untuk mengingat siapa Allah mereka, apa yang telah Dia perbuat, dan bagaimana mereka seharusnya menanggapi kasih-Nya yang luar biasa itu. Ini bukan tentang aturan yang memberatkan, melainkan respons hati yang penuh syukur. Musa memulai dengan sebuah pertanyaan yang menusuk hati, katanya, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang Tuhan Allahmu kehendaki daripadamu?" Jawaban yang diberikan bukan sesuatu yang rumit atau mustahil, melainkan inti dari setiap relasi yang benar dengan Sang Pencipta, yaitu takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati dan jiwa, serta berpegang pada perintah dan ketetapan-Nya. Takut akan Tuhan di sini bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan penghormatan mendalam yang mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan. Mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa adalah fondasi dari setiap tindakan ibadah dan pelayanan kita. Tanpa kasih, segala ketaatan hanyalah ritual kosong. Kemudian, Musa mempertegas kedaulatan universal. Allah katanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya, adalah milik Tuhan Allahmu." Ini sebuah pernyataan yang menggetarkan. Dia adalah pencipta dan pemilik mutlak dari segala yang ada. Namun, dari seluruh bangsa di muka bumi, Tuhan memilih Israel. Ini bukan karena mereka lebih besar atau lebih kuat,
melainkan karena kasih-Nya yang murni kepada mereka dan leluhur mereka. Ini adalah anugerah sejati, sebuah pilihan yang tidak didasari oleh jasa atau kelayakan Israel. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga berakar pada inisiatif kasih-Nya, bukan pada kelayakan kita yang rapuh. Melanjutkan seruannya, Musa menasihati, "Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Menyunat hati adalah sebuah metafora yang kuat yang berbicara tentang pembuangan segala kekerasan hati, kesombongan, dan pemberontakan yang sering kali menghalangi kita dari Tuhan. Ini adalah panggilan untuk pertobatan yang mendalam dan penyerahan diri secara total kepada kehendak-Nya. Lebih jauh, Israel diminta untuk meneladani keadilan Allah mereka yang tidak memandang bulu, yang membela hak orang asing, anak yatim, dan janda. Mereka yang dulunya adalah orang asing di Mesir, kini diminta menunjukkan kasih dan keadilan yang sama kepada sesama, khususnya kepada mereka yang paling rentan. Ini menegaskan bahwa ketaatan sejati selalu berwujud dalam kasih dan keadilan terhadap sesama. Puncak dari nasihat Musa ini, dan sekaligus inti dari renungan kita ini, terdapat pada ayat 20 hingga 22. Musa menyatakan, "Tuhan Allahmu lah yang harus kau sembah, dan hanya kepada Dia engkau harus berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Dan kemudian, di ayat 21 sebuah deklarasi agung. "Dialah kemuliaanmu dan Dialah Allahmu yang melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri." Ayat ini adalah fondasi mengapa Allah adalah pokok pujian kita, mengapa kita memuji Tuhan, mengapa Dia adalah pokok pujian kita. Jawabannya sederhana namun mendalam, yaitu Dialah kemuliaan kita, identitas kita, kehormatan kita, harga diri kita, semua berasal dari Dia. Kita memujinya bukan karena diperintah, melainkan karena Dia adalah Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kita saksikan sendiri. Dalam hal ini, Musa merujuk pada pembebasan dramatis dari perbudakan Mesir, mukjizat terbelahnya Laut Merah, manna di padang gurun. Semua itu adalah bukti nyata dari kuasa dan kasih Allah yang tak tertandingi. Pengalaman-pengalaman ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi fondasi kokoh bagi setiap pujian yang keluar dari hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan Ulangan 10 ayat 12-22, kita menemukan sebuah kebenaran yang membebaskan, yaitu perintah untuk takut, mengasihi, dan taat kepada Tuhan bukanlah beban yang memberatkan. Sebaliknya, itu adalah respons alami dan sukarela terhadap Allah yang adalah sumber segala kebaikan dan kemuliaan kita. Allah adalah pokok pujian kita karena Dia berdaulat dan penuh kasih, memilih kita dalam anugerah-Nya. Dia adalah Allah yang mengubah hati, menghendaki hati yang lembut dan rela. Dan yang terpenting, Dia adalah Allah yang ajaib, yang terus melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dalam hidup kita setiap hari. Maka, bagaimana seharusnya respons kita? Sama seperti bangsa Israel di padang gurun, kita dipanggil untuk menjadikan Allah sebagai pusat semesta hidup kita, sebagai pokok pujian yang tak pernah kering. Pujian bukan hanya sekadar lagu yang kita nyanyikan di gedung gereja, melainkan sebuah gaya hidup yang mencerminkan kekaguman kita akan Dia. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita memuliakan Dia? Apakah hati kita benar-benar dipenuhi rasa syukur atas setiap perbuatannya? Dan apakah ketaatan kita adalah wujud nyata dari kasih kita yang tulus kepadanya? Kiranya kita semua semakin diteguhkan dalam iman, sehingga seluruh keberadaan kita, setiap napas dan langkah kita, menjadi sebuah nyanyian pujian yang tak henti-hentinya bagi Allah kita yang agung dan mulia. Dialah kemuliaan kita, Dialah pokok pujian kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin.